Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suwa ma'mul wa salahishan zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. وعلى الله الكريم يغفر لنا ويرحمنا ويستر عيوبنا ويسهل جميع أمورنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا وأخروية وعلى هذه النية والكنية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر صلاة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah anfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala batul 'ariyah ila qawlihi hukum jika barang pinjaman rusak atau hilang. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sempat kemarin kita bahas bersama perihal meminjamkan akan suatu barang, namun bisa jadi kita tidak semena-mena untuk mengambilnya, padahal hukum asalnya kalau kita meminjamkan suatu barang maka kan akadnya akad jaiz, kapanpun kita untuk mengambilnya tidak masalah kemarin ya, dan memang semacam itu hukumnya. Tapi di dalam beberapa permasalahan maka tidak boleh semena-mena, tidak boleh kita ngambil seenaknya, kita ada aturan mainnya. Di antaranya kemarin tatkala kita meminjamkan pakaian untuk menutup aurat dari seseorang yang memang dilakukan atau dia gunakan untuk mengerjakan sholat, maka tidak boleh kita mengambilnya kecuali kalau sudah tuntung sholatnya. Dan demikian ini tidak bisa semena-mena. Atau kemarin diantaranya lagi meminjamkan tanah untuk ditanami, maka tidak boleh di tengah-tengah belum panen belum apa-apa langsung diambil tanahnya, tidak boleh, karena tentunya dia harus tahu kalau meminjami tanah untuk ditanami ya dia harus tahu resikonya, konsekuensinya harus tahu, setidaknya imbah panen dia mengambilnya. Begitu juga tatkala seseorang meminjami kain kafan untuk seorang yang meninggal, maka tidak boleh dia mengambilnya lagi. Demikian nih. Atau kemarin meminjami tanah untuk penguburan seorang mayit, maka tidak boleh kita mengambilnya semena-mena, tidak boleh. Kalau si mayitnya ini terbilang yang dimuliakan dalam agama. Kemarin itu yang dimuliakan dalam agama atau bahasa Arabnya hayawanun muhtaram, hewan yang dimuliakan itu selain daripada orang yang kafir, harbi, orang yang murtad, orang yang zina, muhson, orang yang meninggalkan sholat. Maka kalau dia dimuliakan dalam agama yang dikubur ini, berarti selain itu semuanya sekalian, maka tidak boleh kita mengambil tanahnya semena-mena, tidak boleh, kecuali kalau sudah hancur semuanya tulangnya, maka boleh. Tapi kalau sekalinya yang meninggal itu adalah kafir harbi, kemudian kita
ambil tanahnya, ya tidak apa-apa, tidak masalah, kan memang tidak ada hak di dalam hal ini. Demikian ya sekalian. Atau kemarin yang terakhir meminjamkan kapal untuk memindahkan barang, asalkan barang yang dipindahkan tadi, yang digunakan, barang yang memang diangkut tadi itu barang yang memang dimuliakan dalam agama, yang berharga di dalam agama. Beda halnya kalau mungkin, maaf Bapak sekalian, ya barang yang diangkut itu ternyata adalah barang yang tidak dimuliakan dalam agama, seperti minuman khamr, maka ya boleh ditumpahkan, kan itu bahasanya sekalian. Tapi kalau ini barang-barang yang dimuliakan, yang berharga dalam agama, tidak boleh diambil semena-mena. Kapalnya di tengah jalan, ya harus tuntungkan, selesaikan. Demikian ini dalam beberapa perkara yang mana ketika kita meminjam suatu barang, maka tidak boleh kita untuk mengambilnya seenaknya. Padahal hukum asalnya ya boleh. Kita pinjami motor kita kepada seseorang, pakai motor saya, belum pakai sudah diambil lagi, tidak jadi, ya tidak apa-apa. Demikian tidak masalah, atau pasti tengah jalan, ya tidak apa-apa, karena memang ini akadnya pinjam pinjam, hanya akadnya akad ariyah, bukan akad i'arah sewa, itu bukan. Demikian nih Bapak sekalian, setidaknya ada perbedaan di sini. Kemudian pembahasan kita pada sore hari ini kelanjutannya mengenai hukum jika barang pinjaman rusak atau hilang. Sekalinya barang yang kita pinjam itu rusak atau hilang, maka bagaimana Bapak sekalian? Disebutkan oleh beliau di sini Bapak sekalian mengenai hukumnya. Jika barang pinjaman itu rusak atau hilang di tangan orang yang meminjamnya, maka dia wajib menggantinya. Karena tangannya dalam hal ini adalah tangan yad doman, bukan yadu amanah, tapi yad doman. Jadi Bapak sekalian, ya karena bahasa pakai yad itu tangan, karena memang ini kaitannya dengan transaksi. Kalau yadul amanah itu kan kayak, maaf saya nitip, berarti saya kan pasrah kepada sampean, nitip, berarti kan tangannya yang dititipi itu adalah tangan amanah. Kalau nanti sekalinya itu kok hilang, asalkan bukan keteledoran dia, ya dia tidak ganti, karena tangannya amanah. Kalau pinjem ini kan, ya saya beristilah, saya minjem motornya, kan begini, berarti untuk maslahat kita, untuk ya keinginan kita, manfaatnya itu bagi kita, karena saya minjem, kan begini. Tapi kalau yang kita tadi maaf dititipi, wadiah, ini wadiah itu dititipi atau dititipi sekalian. Nah kan masalahnya bukan untuk kita, masalahnya untuk orang yang dititipi biar aman barangnya, kan demikian nih. Makanya tangannya beda di sini. Jadi di dalam hukum fikih ini istilahnya menggunakan tangan, maksudnya tangan amanah, ada kali tangan doman. Doman itu jaminan. Berarti kalau rusak, ya Anda harus menjamin, karena berbeda. Demikian nih. Makanya di sini kata beliau yad doman atau yadu doman. Apa itu yad doman? Tangan doman yaitu harus mengganti kalau rusak atau hilang. Baik rusak atau hilangnya disebabkan keteledorannya atau tidak, tetap harus menggantinya. Demikian nih, karena berbeda sekalian dengan yang dititipi tadi itu beda. Demikian. Kalau di sini sekalian teledor tidak teledor, saya minjem. Kemudian motor ini saya minjem kepada seseorang, oke, dikasih pinjemi, kemudian saya pakai. Kemudian ini motor ini yang saya pinjam ini, tatkala di malam hari saya taruh di dalam rumah, sudah dikunci, pokoknya sudah aman, tidak saya teledor, saya tidak taruh di luar, kok taruh di dalam, dikunci, bahkan digembok, hilang juga, makanya hilang juga. Ini malingnya lebih sakti, lebih maling. Tetap kalau kita hukum ini tetap kita ganti, karena memang berbeda hukumnya. Karena berbeda, karena tangannya adalah tangan doman tadi. Jadi intinya teledor tidak teledor, kalau toh hilang atau rusak ya harus ganti. Demikian nih, karena ini berbeda Bapak sekalian. Ini tangannya namanya tangan doman, karena kita meminjam itu untuk maslahat kita, untuk ya manfaatnya itu kita ambil, kita yang pakai. Demikian yang beda kalau dengan nitipi, itu kan berbeda nih. Masalahnya itu ya sebetulnya keuntungannya itu dia, manfaatnya dia biar aman, kan kita yang jaga dan seterusnya. Sedangkan kata beliau, cara menggantinya
dengan memberikan harga dari barang pinjaman tersebut dengan harga yang berlaku di pasar pada waktu barang itu hilang, bukan dengan harga pada waktu meminjamnya dulu. Baik harga pasaran waktu hilang barang pinjaman tersebut lebih murah atau lebih mahal. Misalnya pada waktu hilang harga pasarannya 50.000, sedangkan waktu meminjam dulu harganya berkisar 100.000, maka di sini dia wajib menggantinya dengan harga 50.000. Intinya sekalian, menggantinya itu dengan harga jadi waktu hilang, bukan di waktu dia pinjam. Bisa jadi ya naik turun tergantung. Yang jelas barangnya seperti apa. Kan demikian, yang jelas bukan patokannya itu harga di waktu dia pinjam, tapi di waktu hilangnya barang tersebut itu kita gantinya semacam itu. Demikian sekalian. Kemudian kecuali jika barang pinjamannya itu termasuk yang tidak wajib diganti, seperti meminjam motor yang disewa dari si penyewa motor tersebut lalu rusak atau hilang, maka dia tidak wajib menggantinya. Di sini sekalian ada sedikit pengecualian, kecuali saya ulang, jika barang pinjaman itu termasuk yang tidak wajib diganti. Jadi pinjaman itu termasuk yang tidak wajib diganti, seperti meminjam motor yang disewa dari si penyewa motor tersebut lalu rusak atau hilang, maka dia tidak wajib menggantinya, asalkan rusak atau hilangnya bukan karena keteledorannya. Dan juga tidak wajib mengganti atas si penyewa dalam contoh tersebut karena tangannya adalah tangan amanah, sehingga dia tidak wajib menggantinya asalkan bukan karena keteledorannya. Di sini sekalian, terkadang sekalian barang yang disewa kan berbeda nih. Kalau barang yang disewa berarti itu kan ya tangannya tangan amanah sekalian, karena memang sudah ada ujrongnya, ada timbal baliknya, ada harganya di sini. Maka apabila ada orang menyewa motor sebenarnya dengan harga tertentu, maka tangannya dia itu adalah tangan amanah. Kalau seumpamanya nanti di tangan dirinya barang itu hilang atau rusak, asalkan bukan keteledorannya, maka dia tidak wajib ganti. Tapi kalau keteledorannya dia, maka motornya ditaruh di luar, kemudian hilang, maka si penyewa wajib ganti. Begitu juga nanti bos sekalian, tatkala motor yang disewakan dari itu dipinjamkan ke orang, dipinjamkan ke orang, maka yang meminjam tadi, yang meminjam daripada orang yang menyewa barang boleh sebetulnya, karena memang kalau sewa itu semi kayak kepemilikannya dia, karena memang maaf sekalian, karena kan sudah ada nominalnya di depan, kemudian ada batas waktunya. Kan demikian kayak kita minjem rumah, menyewa rumah 1 tahun, bayar sudah, kan demikian. Berarti ini manfaatnya itu kita yang menggunakannya, kemudian kita mau pinjamkan ke orang, dia tidak masalah. Kan demikian. Beda dengan saya minjem kemudian saya pinjamkan ke orang, itu beda lagi. Itu bukan seperti ini. So, maaf, saya mau minjem motor, saya minjem bukan nyewa. Berarti kalau minjem itu cuma-cuma, minjem itu berarti cuma. Kayak saya minjem motor, kemudian tiba-tiba ada orang, teman, aku minjem motor ini. Loh, ya kita nggak boleh mau minjemin, kan demikian, karena ini bukan milik kita minjem. Beda kalau dengan menyewa, saya sudah menyewa, sudah ada harganya, kan demikian. Dan memang ada batas waktunya, kan demikian. Kemudian ada orang yang minjem, ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, maka di sini sekalian, yang minjem tadi dari yang menyewa tadi itu juga sama dia termasuk yang tidak wajib mengganti, karena nanti layaknya seperti yang meminjam sebetulnya. Jadi yang meminjam dari orang yang menyewa, meminjam motor daripada orang yang nyewa motor, itu sebetulnya hukumnya sama dengan orang yang nyewa motor tadi. Dia itu tidak wajib ganti kecuali teledor. Demikian karena memang ada melalui orang yang nyewa. Beda kalau ujuk-ujuk ada orang minjem motor ke kita, minjem motor ke kita, ini motor milik kita, kan demikian. Maka ini tangannya tangan doman, karena memang langsung demikian. Berarti kalau nanti rusaknya atau hilangnya
itu teledor atau enggak teledor, wajib ganti dia, wajib kan ganti. Tapi kalau yang tadi bos sekalian, yang kecuali tadi pembahasan ini karena ada apa nih perantara lain, yaitu orang yang nyewa. Jadi yang meminjam itu adalah orang yang nyewa. Saya minjem motor, maaf bukan pinjam, nyewa motor, sehari 100.000, jelas Kemudian ini sampai besok hari, ada taunya malam harinya ada teman minjem, saya pinjemi. Maka orang yang minjem kepada saya tadi, ini namanya tangannya masih tangan amanah dia. Intinya ya kalau nanti dia barang ini atau motor ini rusak karena dia tidak teledor, tidak wajib ganti dia, tidak wajib ganti. Demikian karena memang nyambung ke saya, seakan-akan semuanya nyambung kepada saya yang selaku penyewa. Demikian Nah, beda langsung tadi yang ujuk-ujuk langsung minjem ke pemiliknya, yaitu tangannya tangan tangan doman, mau tidak mau kalau toh nanti rusak teledor tidak teledor dia wajib ganti. Demikian sekalian. Kemudian saya lanjut sekalian, yang keempat, hukum meminjamkan barang pinjaman kepada peminjam kedua. Nah ini pembahasan sekalian, kalau toh kita meminjam barang, kemudian barang tadi itu kan tidak milik kita, bukan milik kita minjem juga, kita tidak nyewa. Kalau nyewa beda, kalau nyewa kan ada hak kita untuk memakai, itu ada hak. Kan demikian. Ini tidak, kita cuma minjem aja. Dan kalau minjem itu kan kembali diingatkan, kalau minjem itu kan akadnya adalah jaiz, kan demikian, boleh-boleh aja. Tapi kalau sewa itu kan bukan jaiz, itulah lazim. Dari satu sisi lazim, karena memang ya harus dilunasi, harus dituntaskan, kan demikian. Tidak boleh saya pinjam rumah 1 tahun, sudah nyewa rumah satu tahun, sudah saya bayar dan seterusnya. Kemudian kata pemiliknya tidak jadi, sampai pindah aja, ya tidak bisa. Saya bisa ngotot, tidak boleh, karena memang perjanjiannya atau akadnya itu adalah akad sewa, bukan minjem. Kalau cuma saya pinjemi ini untuk sampai tinggal rumahnya, kemudian kita ada cekcok sama dia, kemudian kita diusir, ya tidak apa-apa, ini bahasanya tidak masalah, karena memang tidak ada hak, gitu Beda lagi kalau kita nyewa, karena kalau nyewa itu akan ada ongkosnya, ada duitnya lah, bahasanya ada timbal baliknya, makanya berbeda sekali. Nah di sini sekalian, hukum meminjamkan barang pinjaman kepada peminjam kedua. Demikian saya pinjam motor, kemudian saya pinjamkan motor itu ke orang lain. Demikian Maka kata beliau, barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan lagi kepada peminjam kedua dan berikutnya. Tidak boleh, karena dia tidak punya hak, Demikian memang akadnya jaiz, tidak ada hak dia, tidak ada hak untuk meminjamkan ke orang itu, tidak ada hak. Karena peminjam pertama hanya boleh menggunakan manfaat dari barang pinjaman itu dan bukan memilikinya atau memiliki manfaatnya. Tidak boleh ini. Lain halnya kalau pemiliknya sendiri atau seorang penyewa barang itu beda Kalau pemiliknya sendiri untuk meminjamkan ke orang, ya boleh, nggak masalah, karena miliknya dia. Atau yang penyewa barang tadi, sebetulnya bukan barang saya cuma nyewa, tapi kan ada ongkosnya, saya pinjamkan ke orang, ya boleh, nggak apa. Ini dia berhak untuk minjemi ke orang. Tapi kalau ini bukan milik kita, bukan hak kita, ya tidak boleh kita untuk meminjamkan ke orang. Demikian Maka kata beliau, kalau milik sendiri atau seorang penyewa barang, maka boleh meminjamkannya kepada orang kedua, karena orang yang pertama pemilik barang tersebut, sedangkan orang yang kedua pemilik dari manfaat barang sewaannya itu, sehingga keduanya boleh meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Jadi disebut sekalian, untuk pemilik itu boleh nanti meminjamkan ke orang lain karena dia yang memiliki barang. Yang kedua itu maksudnya yang menyewa, Jadi biasanya terkadang kalau kita sekarang belajar bahasa Arabnya, belajar fikih bahasa Arabnya, itu berarti biasanya orang itu mencontohkan ada satu, ada dua, ada beberapa. Makanya dari yang pertama itu maksudnya kembalinya ke pemilik barang, Maka ke pemilik barang itu boleh menyewakan, meminjamkan itu boleh, karena miliknya dia. Karena itu miliknya dia. Yang kedua berarti yang penyewa tadi, dia boleh untuk meminjamkan itu boleh.
Dia nyewa barang. Kemudian barang itu dia pinjamkan ke orang boleh. Alasannya kenapa? Karena dia pemilik manfaat. Manfaat. Pemilik juga itu kan, tapi bukan pemilik barang, pemilik manfaat. Karena memang dia sudah beli lah bahasanya kan demikian kan sudah beli kayak rumah, berarti manfaat untuk didiami itu memang dia sudah berhak karena dia sudah seakan-akan sudah beli pemiliknya. Demikian kalau dia nyuruh orang untuk tinggal di rumahnya padahal sewaan, ya boleh tidak apa. Demikian atau motor tidak apa. Demikian nih. Tapi kalau yang tadi bukan miliknya, barang itu bukan miliknya dan bukan dia memiliki manfaat barang tersebut maka tidak boleh. Karena di barang itu ada manfaat daripada barang. Demikian. Jadi ada pemilik barang, ada pemilik daripada manfaat barang tersebut. Demikian nih. Kalau kita selaku peminjam kita tidak punya hak milik tadi, kita juga tidak punya hak milik manfaat, cuma boleh untuk memanfaatkan aja, memanfaatkan aja. Maka di sini kita statusnya tidak boleh meminjamkan ke orang. Beda kalau dia pemilik barang atau yang menyewa barang. Demikian sekali. Maka boleh nanti meminjamkan ke orang lain. Demikian sekalian. Kemudian saya lanjut di sini kecuali kalau nanti kalau seizin nanti diantaranya kalau seizin daripada pemilik nanti beda lagi. Intinya kita minta izin terlebih dahulu, tapi kalau nyanda ya tak boleh. Jadi semacam itu Kemudian saya lanjut di sini mengenai hukum jika berselisih antara pemilik barang dan orang yang meminjamnya dalam status barang pinjaman. Disebutkan di sini perihal kalau berselisih antara pemilik barang dan orang yang meminjamnya. Jadi pemilik barang berselisih dengan orang yang meminjam barangnya tersebut. Perselisihannya di dalam apa? Di dalam status barang pinjamannya tadi. Maka bagaimana nantinya hukumnya? Kata beliau di situ sekalian, dan jika terjadi suatu perselisihan antara pemilik barang pinjaman dengan orang yang meminjam barang tersebut, si pemilik berkata, kata si pemilik, kamu menyewanya dariku, sedangkan orang yang meminjam mengaku tidak, engkau meminjamkannya padaku. Jadi di sini yang diperselisihkan itu di dalam lafaz redaksi pinjamnya. Kata si pemilik, kamu dulu nyewa dengan saya. Berarti kalau nyewa itu ada ongkosnya, berarti ada ongkosnya. Kata si peminjam, enggak, aku enggak nyewa, aku minjem. Jadi kalau minjem enggak ada ongkosnya, kan demikian Maka dalam hari ini kata beliau, yang dipercaya adalah orang yang memegang barang tersebut. Berarti yang dipercaya yang memegang barang tersebut. Berarti bisa jadi yang dipercaya itu adalah yang meminjam. Dalam hal ini adalah si peminjam. Asalkan dia berani bersumpah bahwa si pemilik barang itu benar-benar meminjamkannya dan bukan menyewakannya. Jadi harus berani bersumpah sekalian. Makanya ini sebetulnya masuk ke ranah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-bayyinatu al-mudda'i al-bayyinah wal yaminu ala man ankara. Wal yaminu ala man ankara. Jadi di sini bagi orang yang mengklaim lakinil bayyinatu ala manidda'a. Bayyinah itu ala manidda'a, atas orang yang mengklaim. Kan tadi anggap barangnya ini di tangan si peminjam. Barang ini adanya di tangan peminjam. Maka dalam hal ini Bapak sekalian, dalam kasus-kasus dan kasus-kasus yang lain Bapak sekalian, nanti yang dikuatkan itu adalah ya perkataan daripada yang memegang barang. Karena kalau kita tidak memegang barang berarti kita mengklaim. Kan kayak tadi. Sebenarnya ini kan ini di tangan seseorang tadi nih. Kemudian saya mengklaim bahwasanya barang itu milik saya memang. Cuma dia itu memanfaatkan barang tersebut itu menyewa dari saya. Kan menyewa dari saya. Saya ini bisa dibenarkan kalau saya bisa mendatangkan bayyinah, bisa mendatangkan bukti, bisa mendatangkan saksi. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak mempan nantinya karena harus ada bayyinah. Dan dia
si orang yang meminjam di sini atau yang kita klaim tadi, yang kita abangi perselisihkan tadi, itu nanti bisa terlepas daripada klaim saya, pengakuan saya, kalau dia berani bersumpah. Gini dia berani bersumpah karena memang barangnya di tangannya. Jelas ini lebih kuat ya, karena bukan di dalam masalah ini, di dalam masalah yang lain juga seumpamanya kayak orang ada orang bawa sekalian memakai motor. Orang tuh bawa motor, kemudian bawa sekalian, saya ini ngeklaim ini kayak motor saya yang hilang, ini kayak motor saya yang hilang. Maka saya nuduh kayak gitu, saya ngaku itu harus ada bayinah, harus ada buktinya mana? Kan buktinya mana? Ada saksinya, mungkin kalau ada transaksi yang lain, ada apa-apa yang lain yang menguatkan, datangkan. Karena itu bayinah. Kalau saya cuma bilang ini motor saya, kemudian tidak ada bayinahnya, iya tidak diakui, kalah kita kan. Setidaknya harus ada bayinah. Nah, kemudian orang yang pakai motor tadi, yang memakai motor tadi, itu bisa terlepas kalau dia berani bersumpah. Bersumpah bahwa itu motornya dia, bahwa itu miliknya dia, dan dia nanti dalam sumpahnya ya kalau dia berdusta dia akan dapat laknat bla bla bla, kayak gitulah bahasa intinya, kayak sumpah pocong gitu lah. Ini berlaku di dalam hukum-hukum agama. Kalau perselisihan mesti harus ada semacam itu. Kenapa kok maaf sekalian kita yang mengklaim harus pakai bayinah? Ya karena memang secara zahir barangnya itu di tangan orang, kan gitu. Berarti kalau di tangan orang itu ya kemungkinan besar miliknya. Kalau seumpama kita mengklaim kayak gitu tanpa bayinah, kita dibenarkan. Ya banyak orang yang mengklaim ini tanah saya, ini punya saya, ya semuanya dikasihkan ke dia. Nah, kan gitu ya. Oleh karenanya orang mengklaim itu harus pakai bayinah. Kan harus bayinah itu bukti kuat. Beda kalau yang tertuduh tadi, dia cuma bukan pakai bukti, dia cukup pakai yamin, sumpah. Asalkan dia berani bersumpah, kalau nanti dia dusta gini, itu miliknya dia, terlepas. Secara agama, secara hukum Islam, secara zahir terlepas, itu miliknya dia, itu motornya dia. Berarti kita tidak berani, kecuali kalau dia tidak berani bersumpah. Dia berani, berarti bisa jadi itu motor milik kita, asalkan tadi punya bayinah. Ini juga sama sekalian kan, terkadang semacam itu. Nah, karena di sini sekalian ya yang menyewa tadi atau yang meminjam barang tadi itu lebih diunggulkan kalau dia berani bersumpah, karena memang ya tadi memandang bahwa barangnya itu di tangannya. Yang kuat itu mesti ya ucapan ya barangnya itu di mana sekarang, kan demikian nih. Ya karena memang tadi kalau semuanya ngaku-ngaku dibenarkan, ya bisa jadi kacau semuanya. Pasti mereka akan ngaku ini semuanya dan seterusnya. Demikian sekalian ini saudara sekalian mengenai beberapa penjabaran mengenai hadis Nabi tadi. Ini semuanya jadi landasan jadi landasan di dalam hukum agama lakinil bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Ini bunyi hadisnya semacam itu, au kama qala. Demikian ini. Kemudian proses lagi di sini, dan jika dia tidak mau bersumpah maka dibenarkan si pemilik itu pun jika dia berani bersumpah bahwa barang itu memang disewakannya dan bukan dipinjamkannya. Jadi bagus sekali kalau ada cekcok, bahwasanya saya mengklaim saya pemilik barang, dia ini barangnya kan di tangannya ini barang itu di tangannya itu, dia menyewa dari saya. Dia menyewa dari saya, katanya beliau tidak menyewa, saya meminjam dari saya. Berarti kalau meminjamkan berarti cuma-cuma maka siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan ya bisa jadi peminjam, karena barangnya di tangan peminjam, asalkan dia berani bersumpah. Demikian. Tapi kalau tidak berani bersumpah, dan saya berani bersumpah bahwasanya itu adalah milik saya, dan dia itu menyewa dari saya berani bersumpah, maka mau tidak mau berarti itu hukumnya sewaan, bukan pinjaman. Tapi kalau dia juga berani bersumpah bahwasanya ini adalah pinjaman bukan sewaan, maka jatuhnya barang tadi itu hukumnya adalah pinjaman. Demikian, yang dikuatkan adalah perkataan si pemegang barang tersebut. Demikian karena ini kan kita sama sebenarnya kayak contoh-contoh yang tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa sekalian ini di dalam semua permasalahan. Intinya kalau yang ngaku, yang klaim, berarti kan barangnya dari tangannya pasti. Karena dia ngaku tanahnya ini miliknya dia. Mana sertifikatnya? Mana ininya? Kan demikian
Dan demikian ini harus ada buktinya dan seterusnya. Demikian nih. Ini kalau ada orang yang mengklaim kan gitu. Kemudian sekalian saya lanjut di sini. Di sini perihal hukum yang terakhir yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau bahwa sekalian waktu pengembalian barang pinjaman. Disebutkan oleh beliau transaksi pinjam meminjam terkadang terkait dengan waktu. Misalnya Zaid berkata kepada Amr meminjam baju darinya, saya pinjamkan baju ini untuk kamu gunakan selama seminggu. Maka kapan sudah berlalu 1 minggu, Amr wajib mengembalikannya kepada Zaid. Dan terkadang minjam itu tidak menyebutkan waktu ketika melakukan akad pinjam meminjam. Maka kapan saja si mu'ir itu orang yang meminjamkan barang pinjaman, mengambil barang pinjaman tersebut dari musta'ir berarti yang meminjam, maka harus dikembalikan. Begitu pula sebaliknya, jika musta'ir orang yang meminjam barang pinjaman, kapan saja dapat mengembalikan barang pinjamannya itu kepada pemiliknya tanpa dibatasi dengan waktu. Yang jelas saudara sekalian, ya kalau memang ada waktunya, ya kalau sudah berlalu seminggu, waktunya seminggu, mau tidak mau, ya dia harus kembalikan karena ada waktunya seminggu. Tapi kalau memang saya pinjamkan seminggu tadi, ngomongnya seminggu, tidak tahunya 3 hari sudah saya ambil, boleh tidak? Boleh, tetap boleh. Karena memang ini tetap ini namanya akadnya lah lazim. Cuma kalau sudah berlalu seminggu, kita yang minjem ya harus tahu diri, harus dikembalikan. Kalau enggak, ya nanti kalau ada apa-apa ya kita ganti. Kan demikian ya, itu dosa seakan-akan karena kita mengambil manfaat milik orang. Kecuali kalau bepadah lagi, ngomong lagi, saya minjem lagi, kan demikian ya. Kalau memang ini ada batas waktunya, kan terkadang kita ngasih waktu tempo, saya pinjami kamu selama seminggu, ya jangan diam-diam. Kalau sudah sampai seminggu kembalikan, wajib kembalikan. Kalau kita menggunakan manfaat tadi, seakan-akan kayak kita menggunakan manfaat orang lain tanpa seizin orang lain, karena seakan-akan ngizininya cuma seminggu. Cuma tidak berarti bahwa sekalian nih tidak boleh diambil oleh si peminjam, oleh orang yang meminjami kecuali seminggu, enggak nih. Maksudnya tetap boleh dia ngambil kapan itu boleh. Saya yang meminjamkan barang, saya ngomongnya tadi seminggu, kemudian 3 hari saya ambil, ya boleh aja, tidak apa-apa. Tetap karena ini akadnya adalah akad lazim. Cuma bagi kita yang meminjam, ya kalau sudah berlalu seminggu ya harus dikembalikan. Tapi kalau tidak sampai seminggu dikembalikan, bagaimana? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya tidak masalah, itu lebih bagus lagi mungkin kata si peminjam, tidak lama-lama di tangan kita. Bisa jadi semacam itu nih. Yang jelas semacam sekalian, intinya ya kalau tidak ada temponya, cuma meminjamkan gitu aja, ya kapan kita tidak membutuhkannya ya kita harus kembalikan. Demikian nih, khawatir kalau nanti ini barang ini hilang atau apa dan seterusnya, kan ini milik orang lain. Tetap nih kita harus tahu bahwa ini adalah milik orang lain dan ini menyangkut orang lain pastinya. Demikian nih, kalau kita tidak kembalikan ya sama aja kita kayak ngambil barang orang lain. Demikian sekalian ya, tentunya ya nanti di akhirat ya sulit nanti urusannya kalau dengan orang lain. Mungkin perkaranya dengan orangnya. Jadi semuanya sekalian, ini waktu pengembalian barang pinjaman. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan berkat Allah, kita lanjut di sini di dalam bab yang ke-8 mengenai bab babul qardi. Qard itu pakai dot ya, babul qardi. Qard itu artinya adalah hutang piutang, ya, hutang piutang ya. Ya kalau bahasa kita bisa jadi biasanya minjem juga. Tapi ini lebih ke utang piutang nih, ngutang sekian. Ya, kalau bahasa tepat itu adalah ngutang ya. Bahasa tepat itu ngutang, karena kalau minjem itu kita kadang kebaran. Kalau bahasa Arab itu makanya apa nih? Enggak tercampur-campur kalau bahasa Arab itu. Kalau bahasa Arab itu kalau meminjam ariyah, kalau utang piutang qardun, beda lagi nih. Kalau pinjam meminjam kan enggak boleh sifatnya itu sesuatu yang bisa habis, bisa berkurang, enggak boleh. Sebenarnya saya minjem pulpennya, tintanya kan ini berkurang, ini enggak boleh.
Tidak boleh kan demikian ya, kemarin persyaratan di dalam barang yang dipinjam intinya tidak boleh berkurang. Ini tidak boleh berkurang komponennya. Ya kalau utang piutang ini kan berbeda. Tapi terkadang kita biasanya utang piutang itu kita yang minjem, bahasanya yang minjem, muter-muter lah minjem gitu, macam-macam bahasanya. Tapi kalau kita bahasa Arab itu berbeda, ada babnya masing-masing. Sedih kadang tuh gitu nih, kadang makanya ya indah sekali nih Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab karena tidak ada yang seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang luas dan memang dengan detail rinci, tidak ada tercampur, itu tidak ada. Ya kalau kita mungkin Al-Quran diturunkan dengan bahasa Indonesia, bingung akhirnya minjem itu ngutang atau minjem ariah kan bingung akhirnya terjadi kalabus dan jadi kesamaran akhirnya bingung. Makanya beda nih, makanya dengan bahasa Arab intinya sekalian janganlah kita ini terkadang ya anti dengan orang Arab dan sebagainya karena memang beda. Orang Arab itu memang ada kelebihannya, orang Arab itu memang ada kelebihannya. Demikian dan bahkan kita dituntut untuk senang dengan orang Arab karena Nabi orang Arab, bahasa di surga nanti bahasa Arab kan gitu nih, bahasa Arab bukan bahasa Jawa, bukan jenengan pulau intinya bahasa Arab. Nah kita tuh bahasa Arab jelas macam ini sekalian. Dan Nabi dari suku Arab dan Al-Quran berbahasa Arab itu sudah jelas kalau mereka itu ya setidaknya nih memang Allah berikan keistimewaan daripada mereka ini. Tapi tetap takwa itu juga ada, tapi dari satu sisi mereka punya kelebihan dan itu tidak bisa dipungkiri mas kalian, tidak bisa dipungkiri karena ya malaikat itu juga berbeda-beda. Malaikat itu ada malaikat yang paling utama, ada juga malaikat yang rendah. Nabi itu juga ada, nabi itu beda-beda, tidak semuanya nabi itu sama nabinya, tapi pangkatnya di sisi Allah itu beda-beda. Kan ada namanya ulul azmi, kan demikian ada yang nabi plus rasul, ada yang nabi aja. Intinya berarti ada yang lebih utama, ada yang tidak. Itu semuanya haknya Allah. Nih, kita tidak bisa minta dari itu, semuanya haknya Allah. Begitu nih. Jadi saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan dan muka Allah. Saya nanti sebentar mas kami mengenai hutang piutang. Saya baca mukadimahnya aja dan kalau kita akan lanjut nanti sekalian. Babul qardi, hutang piutang. Terkadang dalam kehidupan kita terjadi suatu keadaan yang menuntut kita untuk berhutang uang atau barang kepada orang lain. Maka hal ini dalam syariat diperbolehkan karena merupakan sebuah solusi dari suatu kesulitan. Akan tetapi ada aturan-aturan tertentu dalam syariat sehingga suatu hutang itu tidak dijadikan sebuah kesempatan bagi orang yang memberikan hutangan untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepadanya dalam bentuk apapun, karena perbuatan semacam itu merupakan transaksi riba yang diharamkan dan termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu, supaya terhindar dari dosa riba, maka fahamilah bab ini secara benar sebelum melaksanakan hutang piutang. Jadi di sini sekalian, tadi di awal beliau menyinggung bahwasanya hutang piutang atau menghutang itu tidak selamanya pakai uang, bisa menghutangi barang. Sehingga mengutangi barang, ya nanti mengembalikannya dengan barang tersebut, ya, mengembalikannya dengan barang. Beda minjem, ya. Kalau minjem kan saya minjem kipasnya, ya kita nggak ngutang. Kipas itu nanti, ya kipas itu nanti yang kita kembalikan. Ini kan udah kita menghutang barang berarti barang itu kita gunakan, manfaatnya kita ambil milik kita, nanti kita ganti dengan barang tersebut. Jadi hutang piutang ini tidak selamanya dengan uang, tapi juga dengan barang bisa. Tapi tentunya kan ya kemanfaatannya berbeda nih. Kalau ini kan memang kayak milik kita sudah. Kalau muta itu milik kita. Baik, saya berhutang kipas angin cuma ini, nah kipas ini milik saya. Kipas itu milik saya. Kan demikian nih. Nanti kipas anginnya saya banting-banting, ya terserah sampean ini. Mau sampean rusak terserah sampean wajib ganti. Ya sampai nanti tuh bayar utangnya aja, sampai tidak wajib ganti, sampai nanti bayar utangnya. Kan demikian nih. Tapi kalau sampai menyewa, saya menyewa kipasnya, ya sampai tidak boleh merusak. Kalau sampai merusak nanti sampai enggak ganti. Kan demikian. Kalau trader ini, kalau tidak trader, kalau dalam masalah meminjam bakalan enggak ganti. Makanya berbeda nih. Kalau utang itu milik kita nanti jatuhnya. Kayak saya minta ngutang duit, nih, ngutang duit
mungkin 1 juta diserahkan ke kita utangan 100 juta tadi, maka 1 juta dari itu boleh saya gunakan untuk apa-apa, boleh saya untuk berikan sate, boleh saya terjemahkan ke orang, boleh, karena itu sudah hak saya. Cuma nanti kalau jatuh tempo wajib bayar 1 juta kan, demikian. Ini namanya ngutang baru juga gitu, ngutang apa pokoknya barang apapun itu nih, kita ngutang itu milik kita sudah, cuma nanti ya bayarnya seperti itu juga kan. Kalau itu ngutang barang bayarnya dengan barang kan, demikian nih. Ini sudah jelas macam itu. Ini namanya menghutang. Ini berbeda dengan meminjam ya, berbeda dengan menyewa. Mungkin demikian bos sekalian. Mungkin insya Allah kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, masya Allah afiyah, di dalam definisi qard atau hutang piutang, dan selanjutnya mengenai hukum ya hutang piutang dan seterusnya nanti yang disebarkan oleh beliau. Mudah-mudahan bapak sekalian dengan apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, di dalam mengamalkan ilmu agama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung nantinya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari bapak sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.